Selamat pagi, selamat Paskah. Selamat kita beribadah dalam Tuhan Yesus Kristus walaupun kita ada jarak. Selamat pagi bagi saudara-saudara yang ada di gereja, yang ada di rumah masing-masing, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Puji Tuhan, terlalu yakin oleh kemurahan Tuhan kita boleh ada sebagaimana ada. Sangat bersyukur kepada Tuhan yang sudah melindungi kita dari hari ke hari, dari segala musibah, dari segala wabah, dari wabah yang sedang berjalan. Oleh kemurahan Tuhan kita dilindungi oleh Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-28. Kita akan membaca di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Sebetulnya satu perikop, tapi saya baca sampai ayat 5 dulu. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu." Ayat 6. "Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring." Puji Tuhan. Hari ini kita umat-umat Tuhan sedang memperingati hari kebangkitan Yesus. Hari kebangkitan Yesus adalah hari kemenangan bagi kita semua. Karena sebagaimana Yesus bangkit, maka setiap orang percaya juga akan dibangkitkan. Pada waktu Tuhan datang kembali, Tuhan akan membangkitkan orang-orang yang percaya kepadanya untuk mendapat hidup yang kekal. Nah, kita lihat dalam peristiwa kebangkitan ini ada perempuan-perempuan. Kita melihat orang-orang yang di sekeliling dalam peristiwa kebangkitan ini. Ada perempuan-perempuan, diantaranya Maria Magdalena. Ada juga penjaga-penjaga kubur. Ada imam-imam dan ada murid-murid. Pertama kita akan lihat tentang Maria Magdalena. Maria Magdalena ini adalah di dalam Lukas pasal 8 ayat 2. Maria Magdalena, dia mempunyai pengalaman dengan Tuhan. Dia pernah dirasuk oleh roh jahat. Dikatakan ada 7 roh. Di dalam pasal Lukas 8 ayat 2, Maria Magdalena, Tuhan lepaskan dia, merdekakan dia dari ikatan, dari kuasa kegelapan. Jadi dia dirasuk oleh roh-roh jahat. Dan Tuhan melepaskan dia, Tuhan selamatkan dia. Lalu di dalam ayat ketiga, Lukas 8 ayat 3, Maria Magdalena bersama dengan perempuan-perempuan yang lain, di antaranya bendahara dari Herodes, istrinya, percaya kepada Yesus dan dia melayani bersama-sama dengan Maria Magdalena. Ini tentang Maria Magdalena. Lalu yang menarik dalam Matius 27 ayat yang ke-56, ketika Yesus mati dan disalibkan, Maria juga ada dekat situ. Jadi dia tetap mengikuti. Dia tetap mengikuti. Dia tidak jauh-jauh, tapi dia ada di sekitar salib itu. Maria tetap ada. Banyak orang, saudara, ketika melihat, wah, ada hal-hal yang tidak menguntungkan, dia akan jauhkan diri.
Jangankan itu, Petrus yang katakan, waduh, Petrus murid yang selalu banyak bicara. Tapi ketika Yesus disalib, ketika Yesus disiksa, dia menyangkal, dia bilang, aku tidak pernah kenal dia. Nanti ayam berkokok 3 kali baru dia sadar, waduh, saya sudah menyangkal Yesus. Tapi bersyukur Petrus itu dia bertobat. Sehingga dalam Kisah Para Rasul, Tuhan memakai dia dengan luar biasa. Dan Tuhan mengizinkan Petrus menulis di dalam Alkitab. Ada 2 kitab, yaitu Petrus 1 dan Petrus 2. Petrus adalah salah satu murid yang pernah berkhianat, ya, menyangkal Yesus, tapi bersyukur dia bertobat. Yudas, dia berkhianat pada Yesus, tapi dia tidak bertobat, tapi dia justru bunuh diri, ya. Sehingga itulah kehidupan bunuh diri. Dan tidak ada orang yang bunuh diri masuk surga. Semua tentunya akan masuk pada kebinasaan. Selanjutnya mengenai Maria Magdalena. Maria Magdalena, jadi pada waktu dia disembuhkan, dia melayani Yesus. Berikut, Yesus ketika diproses salib, dia ada di situ. Sekarang setelah sudah mau malam, ada seorang yang namanya Yusuf. Dia orang kaya, Yusuf dari Arimatea. Dia datang kepada Pilatus. Dia bermohon, boleh tidak saya ambil mayat Yesus, lalu dia mau kafani, lalu dia mau kubur. Dan Pilatus katakan silakan. Kita lihat dalam ayat 57 pasal 27 Injil Matius. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya, dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengafaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru yang digalinya dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Ayat 61. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Kita lihat nih, seorang Maria Magdalena. Yusuf sudah mengafani mayat Yesus, lalu taruh di kubur. Setelah itu Yusuf pergi. Tapi ketika Yusuf pergi, Maria masih duduk di depan kubur. Bukan main, ya. Dia tetap masih duduk di depan kubur. Dia masih tinggal di situ. Tidak ditulis sampai jam berapa Maria ada di situ. Tapi yang jelas, orang sudah pergi, tinggalkan itu kubur. Yusuf sudah tinggalkan itu kubur. Tapi Maria tetap ada di depan kubur. Nah, setelah lewat hari Sabat, mau masuk hari pertama dalam minggu itu, Maria tentunya dia ingat akan firman Allah, bahwa Yesus hari ketiga akan bangkit. Nah, subuh-subuh yang kita sudah baca ayat tadi, kita lihat dalam ayat 1. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Jadi yang dia hatinya hanya ada pada Yesus, walaupun Yesus sudah mati. Yesus ada di kubur, dia tungguin, dia duduk di depan kubur. Kalau mau tanya, ada di mana itu murid-murid? Di mana orang-orang yang sudah disembuhkan oleh Tuhan? Di mana 5.000 orang yang sudah Tuhan kasih makan dengan begitu ajaib? Di mana orang lumpuh yang sudah berjalan? Di mana 10 orang kusta yang sudah disembuhkan, sudah ditahirkan? Ada di mana orang-orang buta yang Tuhan sudah sembuhkan? Gak ada yang datang. Di mana orang-orang yang sudah menerima mujizat? Tapi Maria pagi-pagi, dia cepat datang di kubur. Dan apa yang terjadi? Sudah lihat ayat berikut. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Saya itu renung-renung ini ayat. Saudara, baru malaikat satu turun dari atas, turun ke bumi.
terjadi gempa bumi. Bagaimana kalau kedatangan Tuhan? Ada lagu dari sekolah minggu, saya sudah sangat hafal. Tuhan datang di atas awan, datang kumpulkan anak-anaknya. Lalu dikatakan, Tuhan datang beserta dengan tentara Allah. Nah saudara, kalau Tuhan datang, ini baru satu malaikat yang datang. Gulingkan itu batu, terjadi gempa bumi yang dahsyat. Bagaimana kalau Tuhan Yesus yang datang dengan pasukannya dari surga? Tentunya hal yang luar biasa terjadi. Makanya sering saya katakan, yang akan bikin kejutan di muka bumi adalah orang-orang percaya, adalah Yesus dari Nazaret. Jadi ketika malaikat itu datang, dia gulingkan itu batu, lalu dia duduk di atas batu. Saudara perhatikan, yang tahu pertama kali Yesus bangkit adalah Maria Magdalena, plus ada Maria yang lain. Juga ada penjaga-penjaga. Kan penjaga-penjaga ini memang diminta oleh imam besar. Dia pergi kepada Pilatus. Di dalam ayat sebelumnya dia katakan, imam besar datang kepada Pilatus, bilang supaya jaga itu kubur. Sebab imam-imam juga pernah dengar katanya hari ketiga dia akan bangkit. Jangan-jangan, ya. Coba kita baca ayatnya. Jangan-jangan itu murid-murid datang curi mayatnya. Coba kita lihat di dalam pasal 27 ayat 62. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama dengan menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu, maksudnya Yesus, imam-imam bilang penyesat. Penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Jadi Maria Magdalena dan Maria yang lain datang di kubur. Di dekat kubur itu ada penjaga-penjaga. Lalu malaikat itu turun dan dia gulingkan itu kubur. Dia duduk di atas batu. Lalu malaikat itu berkata kepada perempuan itu. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Saudara perlu tahu. Jadi kalau kita lihat peristiwa kebangkitan, yang tahu pertama kali Maria Magdalena dan Maria yang lain. Berikut, penjaga-penjaga kan sama-sama dengar, oh Yesus yang kamu cari itu sudah bangkit. Tengok, dia tidak ada di sini. Kan batu sudah digulingkan. Coba lihat di kubur, dia tidak ada di sini, dia sudah bangkit. Saudara perlu tahu, ini penjaga. Coba kita lihat ayatnya, ayat 2 pasal 28. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Ayat 4. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Jadi ketika malaikat turun, penjaga itu tahu. Dan mereka takut, mereka gemetar. Sampai mereka jadi seperti orang-orang mati. Gak bisa bergerak. Saking ketakutan.
Ya, mereka gentar. Jadi kita lihat Maria Magdalena, dia datang lalu malaikat katakan, jangan takut. Ingat, nanti sebentar kita lihat perbandingan Maria Magdalena dan penjaga-penjaga. Mereka sama-sama tahu pertama kali bahwa Yesus bangkit. Lalu ketika sudah bangkit, malaikat katakan, sekarang kau pergi kasih tahu sama orang-orang bahwa Yesus sudah bangkit. Lalu kita lihat di dalam ayat 7, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu, Maria Magdalena langsung pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita besar. Dia berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Pergi katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sana mereka akan melihat aku. Kita lihat di sini. Ini kronologis tentang Maria Magdalena. Ketika dia disembuhkan, ketika dia dilepaskan dari ikatan roh jahat, 7 roh jahat menguasai Maria Magdalena, dan Tuhan melepaskan dia, lalu dia melayani Yesus. Dia mengikuti Yesus sampai Yesus ditangkap, sampai Yesus dikubur. Dia tetap ada di situ sampai Yesus disalib. Dia ada. Bahkan ketika Yesus sudah dikubur, sudah dibaringkan dikubur, dia tetap ada di depan kubur. Bukan main betapa cintanya dia kepada Yesus. Pagi-pagi, masih pagi-pagi dia sudah bangun dan dia pergi ke kubur. Dia ingat-ingat hari ketiga dia datang dan dia jumpa malaikat. Dan malaikat berkata, jangan takut bahwa kamu cari Yesus, Yesus sudah bangkit. Pergi kasih tahu sama murid-muridnya, murid Yesus, bahwa Yesus sudah bangkit. Ketika dia di dalam perjalanan, dia jumpa dengan Yesus. Saya pelajari di sini. Tuhan itu mengerti siapa yang cinta dia, siapa yang mengasihi dia. Saya begitu percaya tindakan dari Maria Magdalena adalah karena dia mengasihi Tuhan. Dia sudah mengalami kasih Tuhan, dia sudah mengalami pertolongan Tuhan. Dia cinta luar biasa kepada Tuhan. Yesus ada di salib, dia ada. Yesus ada di kubur, dia ada. Dan Tuhan itu sangat mengerti dan sangat tahu keadaan hati manusia. Demikian juga pada pagi hari ini, Tuhan sangat tahu saudara yang sedang mendengarkan firman Tuhan. Kadar cintamu kepada Tuhan, dia tahu. Tuhan tahu Maria itu begitu mencintai Tuhan. Makanya ketika dia berlari-lari, dia ingin kasih tahu sama murid-murid yang lain bahwa Yesus sudah bangkit. Yesus datang jumpai dia. Saudara, kalau kita mengasihi dia, kita mencintai dia, Tuhan akan datang, hadirat Allah akan turun, akan datang melawat kita. Ini Maria dalam perjalanan, Yesus yang datang kepadanya. Kenapa? Yesus tahu dia sedang mencari Yesus dan dicintai Yesus. Ketika Maria melihat Yesus, apa yang dia lakukan? Dia langsung datang memeluk kakinya dan dia menyembah. Salah satu tanda orang mengasihi Tuhan, dia suka menyembah Tuhan. Itu pasti. Satu reaksi dari orang yang mengasihi Tuhan, itu pasti tanda orang yang mengasihi Tuhan itu pasti dia suka menyembah Tuhan. Gak usah disuruh-suruh menyembah Tuhan. Tapi kalau orang mengasihi Tuhan, wah, ketika jumpa dengan Yesus langsung dia menyembah Tuhan. Ini sosok Maria Magdalena. Saudara, Maria Magdalena sudah mengalami kasih karunia Tuhan, makanya dia mengasihi Tuhan. Saya percaya saudara, kita semua sudah mengalami pertolongan Tuhan. Kita perlu ingat, aduh tahun sekian saya sakit, hampir mati, tapi tidak jadi mati. Saudara, kita perlu ingat beberapa tahun lalu, aduh saya ingat dulu
Saya mau makan aja susah. Tapi Tuhan sudah tolong sampai saat ini boleh ada sebagaimana ada. Saudara, ingat-ingat ketika engkau sedang mencari tempat untuk engkau tinggal, dan Tuhan pada waktu itu betapa sulitnya ekonomi, dan sekarang engkau sudah ditolong oleh Tuhan. Ingat akan kasih Tuhan. Dulu saudara mungkin sedang mengalami sakit penyakit yang begitu memberatkan dalam hidup, tapi ingat, saya sudah disembuhkan oleh Tuhan. Ini yang dialami oleh Maria. Nah, hal itu adalah yang mendorong dia untuk melayani Tuhan, mencintai Tuhan. Saudara, ketika dalam pelayanan Yesus, berapa banyak orang yang disembuhkan, berapa banyak orang yang ditolong oleh Tuhan. Kita ingat angka yang paling tinggi saja ya, 5.000 orang yang kelaparan Tuhan kasih makan dengan mujizat. Tapi di mana itu orang-orang? Seperti awal tadi, dalam awal khotbah tadi, Tuhan menyembuhkan 10 orang kusta, saudara. Ada di mana itu orang kusta yang sudah ditahirkan oleh Tuhan? Tuhan membangkitkan orang mati, lalu bangkit jadi hidup. Ada di mana dia itu pemuda di Nain? Orang-orang timpang yang sudah disembuhkan oleh Tuhan, ada di mana mereka? Yang ingat kepada Tuhan hanya Maria Magdalena. Karena Tuhan sudah menolong dia, maka dia tetap ikut Tuhan. Kendati pun dia melihat hal yang, aduh kok Tuhan saya disalib. Tapi saya begitu percaya karena dia didorong, dia mencintai Tuhan dan dia percaya kepada Tuhan. Nah, Tuhan datang ketemu dengan dia. Kiranya Tuhan tolong kisah Magdalena juga termeterai di hati kita, akan mendorong kita mau melayani dia, melayani dan menyembah dia. Berikut penjaga-penjaga. Tadi Maria Magdalena, sekarang penjaga-penjaga. Saudara lihat di sini, penjaga-penjaga mereka lihat langsung, dengar langsung. Malaikat katakan, "Ia tidak ada di sini, dia sudah bangkit." Lalu apa yang dilakukan oleh penjaga-penjaga? Sama dengan Maria. Wah, mereka lari pergi kasih tahu, imam-imam, Yesus sudah bangkit. Kita lihat ayat 11 pasal 28. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Ayat 15. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Penjaga-penjaga, serdadu-serdadu, mereka mendengar langsung dan mereka melihat betul kubur kosong. Yesus sudah bangkit. Mereka lari ke kota dan kasih tahu kepada mahkamah, imam-imam. Benar, Yesus sudah bangkit. Betul, hari ketiga dia bangkit. Kuburnya kosong. Apa yang dilakukan oleh imam-imam? Jadi kita melihat di sini Maria Magdalena, penjaga-penjaga dan imam-imam. Imam-imam bilang apa? Kamu harus berkata dusta. Nanti kami akan beri kamu sejumlah besar uang. Penjaga-penjaga ini serdadu-serdadu yang menjaga kubur. Tutup mulutnya, jangan bicara yang sebenarnya. Padahal dia melihat bagaimana Yesus yang sudah bangkit. Tapi karena uang, mereka mulai bicara kepada orang-orang, "Oh, Yesus tidak bangkit. Mayatnya dicuri oleh murid-muridnya pada waktu kami tidur." Bohong.
Yaitu bilang hoax itu dari dulu. Sudah lihat ini imam-imam yang betul-betul mereka berkecimpung di gereja, di rumah ibadah. Tapi mereka sangat cemburu dengan pelayanan Yesus. Makanya melayani, hati-hati. Jangan sampai ada roh cemburu di hati kita. Bahaya, saudara. Kalau ada orang punya pelayanan, oh dipakai Tuhan, katakan puji Tuhan. Toh yang dilayani Yesus yang sama. Yesus yang sama yang diagung-agungkan, yang kita agung-agungkan. Jangan pernah beri kesempatan di hati kita cemburu dengan orang lain, cemburu dengan pelayanan orang lain. Apa sebabnya ini imam-imam mesti suat? Ini serdadu-serdadu. Karena mereka ketika melihat Yesus melayani dengan mujizat, mereka cemburu. Ini bahaya, bisa melanda siapa saja. Makanya dikatakan jagalah hatimu lebih daripada yang patut dijaga. Mari kita di sesama anak Tuhan, jangan kita saling menjatuhkan, jangan kita saling melemahkan. Kalau kita lakukan itu, wah, iblis tertawa. Dia bilang, hore, berhasil aku politik adu domba antara umat-umat Tuhan. Jangan kita layani keinginan iblis. Ini imam-imam mestinya bangga. Oh, Yesus bangkit. Tapi karena mereka cemburu dengan pelayanan Yesus, mereka mulai bikin rekayasa cerita bohong. Sekali lagi kita lihat ayat 13. Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Ayat 12. Sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan akhirnya mereka memberitakan berita bohong. Oh, Yesus itu tidak bangkit. Tapi Yesus itu dicuri mayatnya malam-malam ketika kami sedang tidur. Dan cerita itu beredar di mana-mana. Dikatakan di kalangan orang Yahudi. Coba baca ayat 15. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Orang Yahudi banyak percaya ini. Makanya sampai sekarang mereka nggak percaya. Siapa punya andil di situ? Imam-imam dan tua-tua. Yang sogok ini serdadu-serdadu. Sampaikan berita bohong. Orang Yahudi sampai saat ini tidak percaya kepada Yesus. Dan salah satu yang membuat orang tidak percaya adalah berita bohong ini. Oh, Yesus tidak bangkit. Mayatnya dicuri sama murid-muridnya pada waktu malam. Dan orang lebih percaya dusta. Dan memang menarik, saudara. Dari awal manusia condong percaya kepada dusta daripada yang benar. Jadi sampai saat ini orang Yahudi belum percaya kepada Yesus. Tidak percaya. Kita kalau tur ke Israel, dia mulai cerita, oh ini batu ini Yesus punya kaki tuh ada napak di batu ini waktu dia mau naik ke surga. Saya dalam hati, batu dari kapan ini? Ya. Oh ini Yesus lahir